Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basanda Zaki Srikullah dari kelas 9C nomor absen 6. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan tugas kinerja 5 IPA, yaitu tentang ramah lingkungan. Pertama-tama dasar teorinya. Teknologi ramah lingkungan ialah teknologi yang menerapkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Suatu teknologi dapat dikatakan ramah lingkungan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan produk dan jasa demi kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tidak menghasilkan limbah yang dapat membahayakan lingkungan tersebut, dan menggunakan produk yang dapat didaur ulang. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya matahari, air, tanah, dan juga angin. Berikut contoh penerapan aplikasi teknologi ramah lingkungan di berbagai bidang. Yang pertama di bidang energi. Contohnya biogas, biofuel, sel surya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, dan sebagainya. Lalu yang kedua di bidang transportasi, contohnya kendaraan listrik, bus surya, dan kendaraan hidrogen. Lalu yang ketiga di bidang lingkungan, contohnya biopori, bioremediasi, composting toilet, dan juga pemurnian air. Pada kesempatan ini saya telah menyiapkan beberapa lokasi di Kota Probolinggo yang memiliki potensi ataupun kekurangan yang dapat kita analisis atau kita amati, dan juga kita akan memberikan saran teknologi apa yang tepat pada lingkungan tersebut. Tidak usah banyak bicara lagi, mari kita menuju lokasinya. There's no smoke without reason. It's a sign of something wrong in my lungs. There's a poison I've been breathing in too long. 'Cause there's no I in we. And there's no you in me. 'Cause I've been burned way beyond the third degree. 'Cause your words are like gasoline you pour on the fire, and the bridges you burn led to our dreams. It's just another thing that we lost when the spark turned into flame, and the flames grew much higher, and my whole faith in every last desire. It's just another thing that we lost in the fire. Just another thing that we lost.
Could we do this? Wouldn't know where to begin. Cause there's no snow and there's no rain to hide my tears, to douse these flames. Cause I've been burned way beyond the third. Itu tadi hasil observasi dari berbagai wilayah yang telah saya lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan lokasi mana saja yang telah saya tuju. Lokasi yang pertama ialah Jalan Soekarno-Hatta. Dapat kita lihat sendiri, aktivitas di lokasi tersebut sangatlah padat dan juga ramai. Dikarenakan jalan tersebut merupakan jalan utama sebagai penghubung antara beberapa wilayah di Kota Probolinggo. Mengapa saya memilih lokasi tersebut? Dikarenakan terkadang jalan tersebut mengalami kemacetan. Maka dari itu saya menyarankan agar diterapkannya kendaraan tenaga surya. Selain menghemat bahan bakar, teknologi ini sangatlah ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi udara. Selain itu, jika menggunakan kendaraan bertenaga surya, kita dapat menghemat waktu. Selain itu, jika menggunakan teknologi kendaraan tenaga surya, selain mengurangi jumlah kemacetan, kita juga dapat menghemat waktu. Maka dari itu, teknologi kendaraan bertenaga surya ini sangatlah direkomendasikan. Selanjutnya, lokasi kedua. Lokasi kedua ini saya memilih lahan ternak hewan sapi dan juga kambing yang berada di wilayah kawasan Cangkring, tepatnya berada di Gang Kusuma. Saya memilih lokasi tersebut karena terdapat potensial yang dapat menguntungkan kita. Salah satunya kotoran hewan. Kita jangan menyepelekan kotoran hewan yang berada di sekitar kita. Ada kotoran hewan, jangan. Dikarenakan kotoran hewan tersebut dapat dijadikan alternatif sebagai teknologi ramah lingkungan, yaitu biogas. Biogas sendiri merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik yang mendegradasikan bahan-bahan organik. Contoh bahan-bahan organik ini ialah kotoran, limbah domestik, ataupun setiap limbah organik yang dapat diuraikan melalui aktivitas anaerobik ini sendiri. Maka dari itu saya sangat menyarankan agar kotoran hewan ini dijadikan sebagai biogas. Karena selain menguntungkan kita, biogas ini sendiri dapat dimanfaatkan sebagai gas rumah tangga yang biasa kita gunakan untuk memasak. Lokasi yang terakhir yaitu kali di Jalan Supriyadi, tepatnya di daerah sekitar Rumah Makan Terapung. Saya memilih lokasi ini dikarenakan sering terjadinya banjir jika curah hujan lebat. Banjir ini dapat mengganggu kegiatan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Maka dari itu, saya sangat menyarankan dipasangnya atau ditanamkannya lubang biopori.
biopori ini sendiri merupakan lubang berbentuk silindris yang dibuat secara vertikal menuju ke dalam tanah. Tujuan biopori ini sendiri adalah sebagai resapan air yang ditujukan untuk genangan air dengan cara meningkatkan daya serap pada tanah. Bentuk biopori ini sendiri adalah bentuknya silindris menuju ke dalam tanah dan diberi lubang di sampingnya, diberi lubang yang banyak di sekitaran samping-sampingnya yang digunakan untuk sebagai keluarnya air lalu diserap oleh tanah hingga bagian tanah ke dalam. Maka dari itu saya sangat menyarankan biopori ini digunakan di lokasi tersebut sehingga dapat meminimalisir bencana banjir yang terjadi di daerah tersebut. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari video barusan adalah, menurut saya ada beberapa teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan di Kota Probolinggo. Yang pertama ada kendaraan bertenaga surya, letaknya di Jalan Soekarno-Hatta. Lalu yang kedua ada biogas yang terletak di daerah sekitar kawasan Cangkring, tepatnya berada di Gang Kusuma. Lalu yang ketiga adalah biopori yang letaknya di Jalan Supriyadi, tepatnya di daerah sekitar Rumah Makan Terapung. Baik, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.